Shalom kekasih Tuhan. Mana surga hadir untuk Anda kembali. Saya sampaikan dari hati saya untuk kita semua supaya kita menjadi anak Allah yang bukan cuma sekedar anak Allah. Kita bukan menjadi anak Allah yang biasa-biasa, tapi kita menjadi anak Allah yang sesuai dengan standar Bapa, menjadi anak Allah yang luar biasa, menjadi anak Allah yang memiliki karakter daripada Bapaknya. Ternyata menjadi anak Allah itu bukan cuma sekedar ingin mendapatkan fasilitas dari Bapaknya. Kita nggak boleh menuntut hak, tapi kita juga harus mengerti bagaimana kewajiban seorang anak. Waktu Yesus masuk ke dalam hati kita, dalam rohnya, sesuai dengan Galatia pasal 4 ayat 6-7, maka di situ dia mengerjakan segala sesuatu yang menjadi sifat Bapa dalam hidup kita. Supaya dia berhasil mengikis segala tabiat-tabiat buruk, perilaku-perilaku buruk, bahkan mengikis habis semua sifat kedagingan yang menghalangi kita untuk memuliakan Allah. Karena nggak mungkin Anda bisa memuliakan Allah selama sifat kedagingan itu bercokol dalam kehidupan setiap kita. Itu sebabnya menjelang kedatangan Yesus kali kedua, Roh Kudus ekstra kerja untuk mengajak kita menjadi anak Allah yang punya standar Allah. Bagaimana kita menjadi anak Allah yang betul-betul menjadi seorang penyembah di hadapan Tuhan. Yesus bicara soal penyembah bukan kepada murid-muridnya. Yesus yang bicara soal menjadi seorang penyembah bukan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi justru menarik sekali, pertama kali Yesus bicara soal penyembah dan penyembahan, justru dia bicara kepada seorang perempuan pelacur atau pelakor. Di Yohanes pasal 4. Di sanalah dia berkata bahwa nanti akan ada penyembah-penyembah benar yang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, dan saatnya telah tiba. Dan itulah bagian di mana Tuhan ingin mengajak kita supaya kita bisa menjadi penyembah-penyembah itu. Dan kuncinya adalah untuk menjadi seorang penyembah, Yesus berkata di ayat sebelumnya, bagaimana dia harus menjadi air hidup dalam kehidupan kita. Kita nggak akan pernah bisa menjadi seorang penyembah dengan air yang lain. Dunia ini juga menawarkan air, dunia juga menawarkan yang namanya pribadi yang lain dalam hidup kita. Tapi Yesus menawarkan, akulah air hidup itu. Dan wanita itu mau, kalau kita punya Yesus, kita nggak bakal haus lagi. Itu sebabnya Tuhan bilang, kita harus tinggal di dalam air itu, dan air itu tinggal di dalam kita. Supaya apa? Kita memancar. Kita nggak boleh bilang mengalir, Bapak Ibu ya. Mengalir itu sifatnya turun. Kalau berkat surga, mengalir atas kita. Benar, karena surga di atas, kita di bawah. Tapi kalau kita, ketika air hidup ada dalam hidup kita, itu akan memancar dari dalam keluar untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kuncinya supaya hidup kita itu menjadi pribadi yang betul-betul Yesus bisa tinggal dalam hidup kita sebagai air hidup, Tuhan Yesus mengajak kita untuk bertobat dulu. Makanya ketika wanita itu berkata, berikan aku air itu, Yesus mengajak dia bertobat dulu, bawa sini suamimu. Aku tidak punya suami. Benar katamu, kamu tidak punya suami. 5 laki-laki bersamamu kan suami, bahkan laki-laki yang 1 orang bersama denganmu yang ke-6, itu juga bukan suamimu. Wanita itu kaget dan dia akhirnya menyerahkan hidupnya kepada Yesus dalam pertobatan. Dan itulah yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Dan terjadilah kebauan rohani yang luar biasa. Bagaimana wanita ini membawa orang-orang di Samaria datang kepada Yesus. Dan bahwa Yesus masuk kota Samaria. Dan ini yang mau saya ngajak Bapak Ibu untuk memahami baik-baik. Ternyata supaya air hidup itu ada dalam hidup kita. Dan kita juga ada di dalam hati sang air hidup itu. Kita harus sengaja dan harus rindu terus mengajak Yesus tinggal dalam hidup kita. Alkitab kita berkata dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20 dikatakan bahwa mereka meminta Yesus supaya tinggal bersama dengan mereka di Yeriko. Dan ketika Yesus melihat antusias mereka meminta Yesus tinggal, maka Yesus tinggal 2 hari lagi di Yeriko. Dan terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Sudahkah Yesus tinggal di hatimu? Undang Yesus itu tinggal, bukan mampir. Saya ulangi, undang Yesus di hatimu untuk tinggal, bukan mampir. Kalau mampir itu cuma sesaat. Tapi kalau kita jadi anak Tuhan yang suka minta Yesus tinggal, artinya kita nggak bisa hidup di luar Yesus. Kita seringkali ya mengeluarkan Yesus dalam hidup kita. Padahal hati kita ada dalam kehidupan Yesus. Ya, Yohanes pasal 15 dikatakan, tinggallah di dalam aku tinggal di dalam kamu. Itu 2 mata rantai yang nggak bisa dipisahkan. Bagaimana Pak? Ada orang yang Yesus ada dalam hidupnya, tapi dia nggak ada dalam hidup Yesus. Ingat nggak orang-orang Israel memuji Tuhan dengan memuliakan Tuhan? Yesus bilang apa? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Artinya Yesus nggak ada dalam hidup mereka, padahal mereka ada di hati Yesus. Dan seringkali kita tuh seperti itu. Kita tuh ada di hati Yesus. Seringkali kita nggak sengaja, nggak sadar mengeluarkan Yesus dari hidup kita. Terbuktikan dalam Wahyu pasal 3, Yesus berdiri di muka pintu dan mengetok. Itu kan berarti kita ada di hati Yesus. Tapi Yesus nggak ada dalam hidup kita mengeluarkan Yesus. Kok bisa Yesus ngetok pintu di hatinya orang-orang Kristen? Itu berarti orang Kristen mengeluarkan Yesus. Itu makanya Bapak Ibu, Tuhan ngajak pada kita, mari kita belajar. Minta Yesus dengan sangat tinggal di hatimu. Jangan cuma dia mampir atau singgah. Itu sesaat.
Buat apa pelayanan, buat apa hidup diberkati, buat apa usaha sukses. Kalau Yesus cuma mampir, tapi dia tidak tinggal di hatimu. Kalau Yesus tinggal di hatimu, kau akan terikat dengan Yesus dan dia akan mengerjakan karakter Bapa dan Saudara dan segala kepenuhan sorga akan menjadi milik kita. Ingat ketika dua orang berjalan Kleopas dan Lukas menuju ke Emmaus, lihat mereka memaksa Yesus untuk tinggal bersama dengan mereka. Meminta dengan sangat Yesus tinggal bersama dengan mereka. Itu makanya Bapak Ibu kekasih, saya ngajak bila hari ini minta Yesus, paksa Yesus tinggal di hatimu. Jangan mengeluarkan Yesus keluar dari hati saudara. Itu akan membuat Anda mengalami jalan buntu dan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau Yesus di hati kita, Anda akan melihat pertolongan Tuhan dinyatakan. Tapi sebaliknya, kalau Anda nggak punya Yesus dalam hidupmu, kau akan susah payah menjalin kehidupan Anda. Pelayanan susah payah, kemudian rumah tangga susah payah, kerja juga susah payah, sehingga nggak sadar kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Pesan kembali saya sampaikan bagi saudara, pastikan baik-baik bahwa hari ini di hatimu ada Yesus. Sudah pasti hati kita di hati Yesus. Pertanyaan saya, pastikah Yesus di hati saudara? Jangan sampai kita memuliakan Tuhan, tapi hati kita jauh daripada Tuhan. Kenapa? Karena nggak ada Yesus di hati kita. Terus berkati, tetap senantiasa terikat dengan Yesus. Dan biar Yesus tinggal di hatimu. Shalom, haleluya.